Halo sahabat Genaci, ketemu lagi sama Kak Narita di sini di channel YouTube kesayangan kita, Ayo Cerdas Indonesia. Sahabat Genaci, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya semuanya sahabat Genaci dan teman-teman di rumah yang lagi nonton. Hari ini Kak Narita mau bahas lagi sesuatu yang menarik tentang hewan-hewan. Hewan ini juga sangat unik sahabat Genaci. Apa keunikannya dan hewan apa yang akan Kak Narita ceritakan untuk hari ini? Nah, sebelum itu, sahabat Genaci di rumah, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Jadi, kalau ada video baru dari Ayo Cerdas Indonesia, sahabat Genaci langsung bisa tonton, like, share, dan komen. Oke? Baik, hari ini Kak Narita akan bahas tentang hewan, termasuk serangga, yang kecil, tapi dia punya keistimewaan. Yang tidak semua hewan punya, bahkan mungkin cuman dia aja yang punya. Hewan apa ya kira-kira ya? Sahabat Genaci ada yang tahu di rumah? Nah, ini adalah hewan kunang-kunang. Kunang-kunang? Apakah adik-adik di rumah sudah sering melihat atau mendengar nama hewan kunang-kunang? Ya, mungkin untuk saat ini kunang-kunang juga semakin punah atau langka gitu ya, jarang sekali kita lihat. Tapi dulu zaman kakak masih kecil atau zaman ayah bunda adik-adik di rumah gitu ya, zaman ayah bunda masih kecil mungkin masih sering kita melihat kunang-kunang. Tapi sekarang karena sudah banyaknya perkotaan, banyaknya gedung-gedung tinggi, banyaknya sawah, ladang, rawa-rawa yang sudah dibangun menjadi bangunan yang tinggi dan bagus-bagus, semakin punahlah si kunang-kunang ini sahabat Genaci. Tapi, nah Kak Narita akan balik lagi ya, Kak Narita akan share ke kalian apa sih keistimewaan kunang-kunang ini, kok dia bisa unik banget dan sampai dibahas sama Kak Narita di YouTube itu apa kira-kira gitu ya. Nah, jadi sahabat Genaci, kunang-kunang ini memiliki sebuah keunikan dan keistimewaan, yaitu dia bisa menyala. Ya, dia bisa menyala. Apakah dia punya aliran listrik di tubuhnya gitu? Apakah dia bawa lilin kemana-mana? Apakah dia bisa nyalain lampu di tubuhnya? No, bukan itu sahabat Genaci alasannya. Tapi Kak Narita di sini akan bahas dengan detail, sedetail mungkin bagaimana si kunang-kunang bisa bercahaya atau bisa mengeluarkan cahaya gitu ya. Nah, kunang-kunang ini termasuk ke dalam jenis serangga sahabat Genaci. Serangga yang bisa terbang dan bercahaya. Nah, kunang-kunang ini termasuk ke dalam golongan Lemphiridae dan dalam ordo kumbang Coleoptera. Nah, ini adalah spesies dari kunang-kunang itu sendiri sahabat Genaci. Terdapat lebih dari 2000 jenis kunang-kunang di seluruh dunia, dan kunang-kunang sendiri bisa kita temukan di negara 4 musim, yaitu negara yang memiliki musim salju, musim kemarau, musim semi, musim gugur, dan juga di negara tropis di seluruh dunia. Nah, kita Indonesia termasuk negara tropis, maka dari itu dulu kunang-kunang ada banyak sekali di Indonesia. Nah sahabat Genaci, tadi kan Kak Narita bilang ya kalau kunang-kunang itu sekarang sudah mulai langka karena habitatnya sudah mulai dibangun banyak bangunan-bangunan besar, perkantoran, perumahan dan lain sebagainya. Tapi tidak karena itu juga, meskipun masih ada banyak gitu ya, meskipun masih ada banyak sawah dan rawa-rawa, tapi so far sejauh ini banyak orang-orang yang menggunakan pestisida sahabat Genaci, pestisida untuk di sawah dan sebagainya. Itu yang membuat kunang-kunang pun juga mudah punah gitu ya, mudah mati, jadi populasinya menurun begitu sahabat Genaci. Nah, kenapa kok kunang-kunang bisa mati hanya karena pestisida ya? Karena kunang-kunang termasuk hewan yang sensitif sahabat Genaci, sensitif terhadap populasi cahaya dan kesehatan lingkungan. Jadi pestisida itu kan juga tidak sehat dan tidak baik ya sebenarnya untuk hewan-hewan sekitar. Maka dari itu kunang-kunang itu sendiri jadinya tidak bisa bertahan hidup karena ada banyak pestisida. Nah, kunang-kunang sendiri punya beberapa warna sahabat Genaci. Nah, kalau yang biasanya itu warna kuning, nah seperti ini. Nah, biasanya cahaya kunang-kunang itu warna kuning gitu ya. Tapi ada juga kunang-kunang dengan spesies tertentu yang cahayanya berwarna merah atau hijau gitu. Jadi dia punya cahaya itu di bagian, biasanya ada di bagian perut dan ekornya gitu. Jadi di bagian belakang, bukan di bagian kepala gitu ya sahabat Genaci ya.
Nah, sekarang mungkin yang bikin adik-adik bertanya-tanya ya, terus Kak, dari mana cahaya dari kunang-kunang ini berasal gitu ya? Apakah dia beli listrik atau dia bayar listrik setiap bulan? No, tidak. Nah, cahaya kunang-kunang ini dihasilkan dari reaksi kimia pada protein khusus yang disebut dengan luciferase yang ada di dalam perutnya sahabat Genaci. Jadi ini tuh bukan karena listrik, tapi ini tuh karena adanya reaksi kimia di dalam perut si kunang-kunang itu. Nah, reaksi ini tuh sebenarnya ada dua reaksi ya, ada dua senyawa yang bereaksi, yaitu oksigen dan sebuah pigmen yang bernama luciferase tadi. Nah, mereka berdua ini kayak berkolaborasi gitu ya di dalam perut sehingga menghasilkan cahaya. Terus Kak, tujuan kunang-kunang punya cahaya itu apa ya? Nah, kunang-kunang bercahaya tidak hanya untuk menerangi saja, ada banyak sebenarnya manfaat dari cahaya di kunang-kunang sahabat Genaci. Mau tahu apa aja? Oke, yang pertama sudah pasti ya kan, kunang-kunang memiliki cahaya sebagai penerangan karena mereka biasanya berterbangan, kemudian beraktivitas di malam hari, di rawa-rawa, di sawah gitu ya, di pohon-pohon dan di rumput-rumput yang lebat lah, seperti itu ya tempat hidup kunang-kunang. Nah, untuk penerangan mereka punya cahaya di dalam perutnya, mandiri banget ya dia ya. Kemudian yang kedua, manfaat dari cahaya kunang-kunang itu sendiri adalah agar mereka bisa saling mengenali satu sama lain gitu sahabat Genaci. Jadi kunang-kunang untuk mengenali dan berkomunikasi dengan teman-temannya dengan menggunakan cahaya tersebut. Selain untuk agar saling mengenali, kunang-kunang juga memiliki cahaya untuk berkomunikasi dan juga sebagai sebuah tanda peringatan sahabat Genaci. Biasanya kunang-kunang akan mengedipkan cahayanya kalau sedang dalam bahaya atau ada pertanda buruk, entah itu dari musim atau dari predator atau dari mangsa gitu, atau dari musuh begitu ya. Jadi kunang-kunang bisa memberi tanda ke teman-temannya dengan mengkedipkan cahaya tersebut. Dan manfaat terakhir yang digunakan untuk kunang-kunang yaitu cahayanya bisa sebagai pertahanan diri. Ketika adanya bahaya, tadi kan mereka memberi tanda kepada teman-temannya. Kemudian kalau memang bahaya itu sudah mendekat, si cahaya itu bisa untuk pertahanan diri. Karena katanya cahaya kunang-kunang ini bisa memberi tanda ke musuh bahwa hewan yang bercahaya itu pahit rasanya. Jadi musuh juga pasti akan waspada dan mendingan cari mangsa yang lain daripada memakan si kunang-kunang itu yang nantinya akan menjadi pahit rasanya. Gitu sahabat Genaci. Tapi yang Kak Narita baca juga ada juga beberapa predator dari kunang-kunang, beberapa musuh dari kunang-kunang yang suka tetap makan kunang-kunang itu meskipun mereka tahu kunang-kunang ini pahit gitu ya rasanya dan juga bercahaya. Karena bercahaya itu mereka tahu kalau kunang-kunang ini rasanya tidak enak. Tapi ada satu hewan yang tetap memakan kunang-kunang itu, yaitu katak. Nah, katak meskipun tahu kunang-kunang itu bercahaya dan rasanya pahit atau tidak enak, masih banyak kumbang-kumbang di luar sana, tapi katak tetap memakan kunang-kunang. Dan nyatanya sampai sekarang populasi katak juga masih banyak gitu ya. Jadi katak yang termasuk kebal dengan rasa pahit yang dimunculkan atau yang dikeluarkan oleh si kunang-kunang tersebut. Oke sahabat Genaci, sudah tahu ya ilmu baru tentang hewan unik satu ini. Hewannya kecil tapi unik dan ternyata cahayanya juga banyak manfaatnya bagi kunang-kunang dan kawanannya sendiri. Baik sahabat Genaci, itu dulu video yang dapat Kak Narita sampaikan. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!